Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 243, kontroversi antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Mata Lin Yu tiba-tiba terbuka, dan dia sangat marah. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria gemuk berusia 50-an yang telah membuang jarum. Rambutnya botak dan dia memiliki gaya rambut khas Mediterania. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebelum Lin Yu menjadi marah, Dou Lao memimpin untuk memarahi Mediterania dengan wajah marah, penuh amarah. Betapa memalukan bagi seorang dokter pengobatan Tiongkok untuk mengambil jarum dan melempar jarum. Meskipun jarum di tangan Lin Yu yang membuat Mediterania jatuh, itu adalah milik pengobatan Tiongkok, yang sama saja dengan memukulnya dan pengobatan Tiongkok di wajahnya. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mao Yian juga memarahi Mediterania dengan suara dingin. Dia melirik Mediterania dan merasa sangat bertatap muka. Seharusnya tidak dari rumah sakit mereka, karena orang-orang di rumah sakit mereka tidak akan pernah berani masuk tanpa izin untuk mengambil jarum dan membuangnya. Aku mengizinkannya masuk. Ada suara yang tidak jelas di luar pintu, dan kemudian seorang pria dengan setelan biru tua mengerutkan kening dan masuk. Lu, Menteri Lu. Mao Yian dan Wakil Presiden Xi melihat bahwa wajah pria itu berubah total, bukan orang lain yang datang ke sini, tetapi Menteri Lu Xiaojin dari Kementerian Kesehatan Beijing. Lin Yu sedikit mengernyit, melirik ke arah Lu Xiaojin, dan melihat bahwa dia tampaknya berusia awal 50-an. Dia tidak menyangka bahwa dia telah duduk di kursi Menteri Kesehatan. Jika dia pikir perlu, dia memiliki latar belakang yang luar biasa, atau dia mampu. Ini pertunjukan besar. Menteri Kesehatan bisa membiarkan orang mengambil jarum suntikku sesuka hati. Bisakah dia menginjak-injak martabat seorang dokter? Lin Yu bertanya dengan wajah tenang, tidak rendah hati atau sombong. Dou Lao sedikit terkejut, melirik Lin Yu, wajahnya penuh dengan persetujuan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu akan tetap dapat menghadapi orang yang luar biasa tanpa mengubah wajahnya, tenang dan tenang. Benar-benar langka. Dengan momentum ini, saya khawatir dia masih muda. Sedikit orang yang bertemu. Menteri Lu tidak mengizinkan saya mengambilnya, tetapi saya mengambilnya sendiri. Orang Mediterania menekan kacamata miopia di pangkal hidung yang setebal bagian bawah botol anggur, dan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin pada Lin Yu, aku juga tidak punya pilihan. Jika aku tidak menghentikanmu tepat waktu sekarang, itu mungkin telah membunuh seseorang sekarang. Kematian. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan bertanya dengan bingung, aku bertanya-tanya mengapa kamu mengatakan ini. Tahukah Anda apa prinsip patologis dari spina bifida resesif Ni? Huang. Tahukah Anda sejauh mana kerusakan tulang di belakang saluran tulang belakangnya? Tahukah Anda seberapa padat saraf lumbal seseorang? Tahukah Anda bahwa setelah beberapa saraf mati, apakah itu lumpuh seumur hidup? Orang Mediterania bertanya dengan agresif, bagaimana? Apakah Anda sekarang tahu seberapa besar risiko yang harus Anda tanggung dengan jarum ini? Oh begitu. Lin Yu mengangguk. Baru tahu. Risiko nol. Sebelum Mediterania selesai berbicara, Lin Yu memotongnya dengan tidak tergesa-gesa. Kamu. Warna kulit Mediterania berubah, dan Lin Yu memberi Lin Yu dengan marah, dan berkata pada Lu Xiaojin, Menteri Lu, lihat betapa arogannya orang ini. Hampir membunuh Nyonya Huang, dan berani berbicara di sini. Mengapa kamu tidak malu? Dou Lao juga mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, pengobatan Barat memiliki prinsip pengobatan Barat, dan pengobatan Tiongkok memiliki prinsip pengobatan Tiongkok. Anda harus mencampurkan kedua obat tersebut bersama-sama. Jelaslah bahwa Anda berdebat. Aku sangat berantakan. Bodoh sekali ingin menyembuhkan spondilolistesis lumbar dengan pengobatan China.
Orang Mediterania itu menurunkan kacamatanya dan berkata dengan marah. Benarkah? Maka dokter barat Anda sangat kuat, mengapa itu tidak bisa disembuhkan? Do Lao mencibir, lagi pula, obat barat Anda bukan hanya jugling yang mengobati gejala tetapi bukan akar penyebabnya. Sebagai seorang dokter Tiongkok kuno, Do Lao secara alami sangat marah ketika dia mendengar bahwa seseorang berani memfitnah pengobatan Tiongkok dengan cara ini, dan dia membalas dengan begitu saja. Ketika Mediterania mendengar bahwa pengobatan barat disebut jugling oleh Do Lao, matanya penuh dengan amarah. Baru saja menjawab, Lu Xiaojin segera memanggilnya, baiklah, dokter. Guan, berhentilah berkelahi. Ini adalah Do Zongyong Do, praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal di panti jompo. Tua, kalian berdua tenang. Sebagai kepala sistem kesehatan, dia secara alami mengenal Do Zongyong. Jangan berani-berani menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Dibandingkan dengan dokter pengobatan barat lainnya, tidak ada gunanya. Nada suara Do Lao masih penuh dengan bubuk mesiu, dan ia tidak menjual wajah Lu Xiaojin. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Menteri Lu, mengetahui bahwa Menteri Lu menganjurkan pengobatan barat dan tidak terlalu memperhatikan pengobatan Tiongkok. Rangkaian kebijakan dukungan medis yang dikeluarkan semuanya sebagian untuk pengobatan barat, dan pengobatan Tiongkok tidak memiliki manfaat. Pengobatan tradisional Tiongkok telah menurun, dan Lu Xiaojin masih sangat pilih kasih. Do Zongyong secara alami marah. Lao Do, kamu terlalu serius. Kata-kata dokter, Guan tidak berarti begitu. Jangan memasukkannya ke dalam hatimu. Meskipun Lu Xiaojin tidak ingin melihat pengobatan Tiongkok, bagaimanapun juga identitas Do Lao ditempatkan di sana, dia tetap berbicara dengan sangat sopan. Oke, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku tahu apa yang kamu maksud. Do Lao membungkuk dan mengambil jarum perak di tanah, lalu menyekanya dengan mansetnya, dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam kotak jarum, dan dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, Xiao Hei, kita tidak bisa memprovokasi tapi kita bisa bersembunyi, Menteri Kesehatan yang bermartabat, kita tidak bisa menyinggung perasaan kita. Karena orang tidak ingin melihat kita, kita tidak perlu tinggal di sini. Ayo pergi. Saya mengundang Anda untuk minum. Oke. Lin Yu tersenyum mendengar kata-kata Do Lao, hatinya tiba-tiba menjadi hangat, dan amarahnya tiba-tiba menghilang. Setelah selesai berbicara, Lin Yu dan Do Zongyong menyapa Mao Yian dan wakil presidensi, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa henti. Hei, Lao Do. Mao Yian tampak sedikit cemas, dan berkata kepada Lu Xiaojin, Menteri Lu, Do Lao dan dokter kecil tadi ingin merawat adik iparnya. Dokter kecil itu berkata bahwa ia dapat menyembuhkan spina bifida bawaan saudara iparnya. Lelucon, sembuhkan. Bahkan asosiasi medis AS tidak bisa menyelesaikan masalah, dia berani mengatakan obatnya. Dokter, Guan mendengus dingin, lalu dengan cepat berjalan ke meja dan mengambil X-ray di samping tempat tidur untuk melihat saat dia bangun. Ekspresinya menjadi lebih serius. Menteri Lu. Apalagi yang ingin Mao Yian katakan, Lu Xiaojin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini dokter Guan yang secara khusus saya undang dari luar negeri. Ini adalah teman saya. Ia telah membuat prestasi luar biasa dalam penelitian eksperimental dan pengobatan klinis penyakit pinggang. Dia sudah mengetahui situasinya sejak lama, dan dia kembali kali ini untuk melakukan perjalanan khusus untuk merawat istri saya. Lu Xiaojin berkata dengan yakin bahwa dia dan Guan Qingxian adalah teman sekelas, jadi tentu saja dia tahu kemampuannya. Mao Yian tidak banyak bicara ketika mendengar ini. Bahkan, dia tidak terlalu mempercayai pengobatan China. Dia merasa bahwa tidak ada dokter pengobatan China yang sebenarnya di China kecuali beberapa dokter China seperti Dou Lao dan Wan Siling. Xiaojin, kondisi Haiping semakin serius dan harus dirawat tepat waktu. Guan Qingxian berjalan dengan film dan berkata, sambil menurunkan kacamatanya yang berat, dan berkata dengan hati-hati,
saraf dan pembuluh darah di pinggang padat, dan resiko operasi sangat tinggi. Karena Haiping harus menanggung rasa sakit yang hebat, saya hanya dapat menggunakan pengobatan konservatif. Saya telah mempelajari situasi Haiping dengan cermat dan merumuskan rencana pengobatan yang layak, tetapi masih ada risiko tertentu. Jika Anda setuju, saya akan mulai perlakukan Haiping. Resiko apa? Lu Xiaojin bertanya dengan tergesa-gesa. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kelumpuhan pada tubuh bagian bawah. Guan Qingxian ragu-ragu. Bagaimana ini bisa berhasil? Haiping baru berusia 50-an. Lu Xiaojin tiba-tiba menjadi cemas. Bahkan jika tidak dirawat, Haiping akan lumpuh dalam waktu kurang dari setahun. Guan Qingxian menghela nafas. Ya, Menteri Lu, itu yang dikatakan Dou Lao barusan. Mao Yian juga dengan cepat menambahkan. Ekspresi wajah Lu Xiaojin tiba-tiba berubah, mengertakkan gigi, dan berkata, "Oke, aku percaya padamu." Ngomong-ngomong, setelah Lin Yu dan Dou Lao keluar dari rumah sakit, mereka menemukan kedai minum terdekat, memesan beberapa hidangan dan minum anggur. Keduanya berbicara dengan sangat gembira tentang pengetahuan pengobatan Tiongkok, dan mereka merasa agak terlambat untuk bertemu satu sama lain. Dou Lao sangat mencintai Lin Yu, dan Lin Yu juga menghormati Dou Lao. Ia merasa hanya orang-orang seperti Dou Lao yang memiliki keterampilan medis dan etika medis yang layak menyandang gelar ahli pengobatan Tiongkok. Keduanya meninggalkan informasi kontak masing-masing sebelum mereka pergi. Old Dou berkata bahwa Lin Yu bisa langsung pergi ke panti Jompo Junsan untuk menemukannya jika dia ada hubungannya dengan dia. Setelah berpisah dengan Dou Lao, Lin Yu kembali ke Hui Sengtang. "Tuan, Anda kembali." Di Hui Sengtang yang besar, Li Zhensheng duduk sendirian di sana sambil merengut. Hui Sengtang telah berbisnis selama beberapa hari, tetapi hanya sedikit orang yang datang menemui dokter. Banyak pasien datang untuk bertanya dan melihat bahwa itu Hui Sengtang, bukan Qian Zitang. Mereka berbalik tanpa berkata apa-apa. Lagi pula, Qian Zitang memiliki sejarah panjang di ibu kota, dan penduduk setempat hanya mengenali papan nama Qian Zitang saat mereka menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Adapun pasien yang diterima Lin Yu pada hari klinik gratis, kebanyakan dari mereka datang dari tempat lain untuk berobat, sehingga reputasi Hui Sengtang tidak menyebar. "Saudara Li, jangan khawatir, kamu harus makan satu gigitan setiap kali, dan kamu harus berjalan selangkah demi selangkah." Lin Yu tersenyum dan menghiburnya. "Saudaraku He, selamat, kamu telah berbisnis selama beberapa hari, dan aku baru saja mendengar beritanya. Itu milikku." Tiba-tiba suara keras datang dari luar, dan kemudian seorang pria paruh baya bergegas membawa sekantong besar hadiah. Direktur Liu. Lin Yu kaget saat melihat pria ini, ternyata Liu Menghui, Direktur Cabang Xicheng, yang telah menerima laporan beberapa waktu lalu dan pergi ke hotel untuk menangkapnya karena menjual relik budaya. "Saudaraku He, kamu masih ingat aku?" Liu Menghui berkata dengan datar, menyodorkan apa yang ada di tangannya ke tangan Lin Yu dan tersenyum, "Aku berharap saudaraku memiliki bisnis yang makmur." "Liu Ju, aku mengambil pikiranku, dan segala sesuatunya akan terhindar." Lin Yu melihat ginseng liar yang berharga di dalam hadiah dan buru-buru menolak. "Kenapa, saudara tidak mau memberiku wajah ini?" Liu Menghui tersenyum, "Jika kamu tidak memberiku wajah, aku akan segera pergi." "Direktur Liu, apa yang kamu bicarakan? Silakan duduk." Lin Yu harus menyimpan barang-barang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia ingat bahwa toko ini terletak di pinggir distrik Xicheng dan berada di bawah pengelolaan distrik Xicheng. Pantas saja Liu Menghui mendapat kabar tersebut. Dia tahu bahwa Liu Menghui datang ke sini untuk menyenangkannya karena keluarga Chu, tetapi itu bagus karena dia berkenalan dengan Liu Menghui, dan banyak hal akan lebih mudah di masa depan. Tiba-tiba terdengar suara mesin di luar, diikuti dengan pintu terbentur yang menutup.
Segera sekelompok pria gemuk dan ganas menyerbu ke dalam rumah sakit. Pemimpinnya tinggi dan tinggi. Zuang, dengan rantai emas besar yang sangat tebal tergantung di lehernya, menatap Lin Yu dan yang lainnya setelah memasuki rumah, dan berkata dengan dingin, "Yang mana He Jiarong?" Lin Yu melihat bahwa kelompok orang ini tidak baik, dan buru-buru bangkit dan bertanya, "Kakak laki-laki ini, saya tidak tahu apakah Anda?" Ah! Pria jangkung itu tidak berbicara, dia meludah, dan kemudian dia muntah ke dada Lin Yu dengan "Poh," dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menyapa Lao Su, siapa yang memintamu untuk membuka klinik medis di sini?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.